Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Jadi kita lanjutkan untuk part yang kedua untuk bab 1. Kemarin kita udah bab 1, part 1, dan ini part 2-nya. Jadi kemarin ada yang salah ya. Yang bab ini di bagian imnida sama imnika. Nah, kemarin tadi kan kemarin atau kapan ya itu saya tulisnya pernyataan, tapi di sini sudah saya ganti jadi pertanyaan, dan semoga di video sebelumnya udah bener gitu. Nanti tolong dicek, diperiksa lagi ya kalau misalnya mau dan berkenan gitu. Nanti kalau salah tolong dikasih tahu gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk modul part 2. Di sini ada Owi. Owi tadi kemarin kosakata, Cikopnyong itu nama pekerjaan bisa. Nama pekerjaan. Kemudian Hakseng itu murid. Kemudian Sensengnim itu guru. Kemudian Sawon itu karyawan perusahaan, satu karyawan PT aja ya. Terus kemudian Geloja pekerja. Kemudian Gyeongchalkwan itu polisi. Kemudian Chopangkwan itu pemadam. Kemudian Gongmuwon itu PNS atau pegawai negeri. Dan Chomwon itu pegawai toko, karyawan toko juga bisa. Pegawai toko. Terus kemudian di sini ada Isa itu dokter. Kemudian Ganosa itu perawat ya. Perawat. Yurisa Koki. Kemudian Unjun Gisa itu sopir. Kemudian Gisulja itu teknisi. Kemudian Moksu tukang kayu. Kemudian Nongbu petani. Kemudian Obu nelayan. Kemudian si itu satu di sini aja ya. Si itu saudara. Kalau saya katakan saudara ya, saudara atau mbak, mas, bentuk penghormatan untuk orang lain kepada orang yang umurnya yang kita tidak tahu dan tidak punya jabatan, biasanya sepantaran. Si Kenenco itu saya, bisa juga permisi bisa, dan Anio tidak. Kemudian ya udah, ini mudah jadi nggak perlu. Kemudian nah ini ini banyak penjelasannya, bisa menjadi topik marker atau penanda topik, kemudian subjek, atau biasanya untuk bentuk penekanan. Karena penekanan maka bisa diartikan sebagai pembanding. Kalau saya gimana, kalau kamu gimana gitu. Karena adik saya cerdas, kalau saya nggak begitu cerdas yang gitu. Ini 동생은 똑똑하지만 저는 nggak, kurang tepat kalau pakai CK ataupun 동생이 gitu. 동생은 lalala nina lala, tadi bentuk penekanan, ditekankan. Oh kalau ini mah gini, kalau gitu mah gitu gitu. Oke, kita tandai dulu artikelnya. Enen, jadi di sini enen, Allahu Akbar. 명사와 결합하여 문장의 주제나 화지를 나타낸다. Ini mungkin nanti agak beda dengan yang dipelajari oleh teman-teman ya, tapi insya Allah sama, secara makna sama. Bisa ngartikan secara perkata sih. Oke, partikel nen, jadi partikel nen itu bergabung dengan kata benda. Masya Allah. Ya lagi. Bergabung dengan kata benda dan menunjukkan
Nah, ini juje sama waje. Juje, ini kan ada juwo, juje, j kan j sama j kan di sini. J itu bagi saya itu topik. Jadi topik, topik. Nah, bedanya di sini. Allah Akbar. Topik. Karena ada ju itu berarti topik tapi di kayak semacam penulisan. Tulisan, sedangkan wajib itu topik itu yang dibicarakan. Jadi topik tulisan sama topik bicara. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada tulisan, ini sebetulnya juje. Tapi kalau yang diomongkan itu namanya wajib. Bukan diomongkan, tapi lebih ke kayak, nah, kalimat, munculnya kalimat. Misalnya kamu sedang ngobrol sama orang lain. Mas, di sana itu ada ini loh, apa jenenge, ada hantu loh, hantunya itu kayak gini gini. Kadang kalau hari Jumat kayak gini gini. Nah, maka temanya itu adalah hantu. Itu namanya wajib. Terus kemudian kamu nulis jadi laporan gitu kan. Oh, di sini tuh ada kayak gini, hantunya kayak gini. Nah, hantunya tadi itu kan juga jadi tema. Namanya apa? Juje. Itu bagi saya. Tetapi ada yang artikan juje itu judul tema, kemudian wajib itu judul cerita. Kayak gitu. Jadi ada yang padahal kalau saya tuh kalau judul cerita itu apa? Muk, jemuk. Nah, jemuk atau apa loh kalau judul cerita itu. Jadi bagi saya seperti itu sih. Ya kalau mohon maaf kalau ada beda ya. Mohon maaf ada beda. Ini menunjukkan topik tapi tulisan. Kemudian kalau itu teman, selain ini jadi subjek loh ya, ini juga bisa jadi subjek loh. Bisa jadi subjek. Saya hanya mengartikan sini doang, si kalimat seperti ini doang. Kemudian di sini ada tuanen 목수입니다. Jadi tuan itu adalah moksu, tukang kayu. Jadi tuan adalah tukang kayu. Kayu. Terus kemudian di sini ada 진수씨는 회사원입니다. Berarti 진수 adalah 회사원, karyawan perusahaan. Kemudian 자라씨는 ada ngomong Zahra bisa, tapi kalau kita baca Zahra ya. Zahra 씨는 Pakistan salam입니다 adalah orang Pakistan. Gitu. Saya terus kemudian nah ini enaknya kalau yang sekarang itu dikasih contoh kayak gitu. Di sini ada manen gose o haseo. Jadi lingkarilah pada yang benar. Riri nungbu입니다. Oke, kita jelaskan dulu di sini. Di sini ada bajim, di sini ada bajim X, ada bajim O. Bajim O itu adalah kalau ada bajimnya, jadi ada konsonan. Jadi kalau akhiran kalimat itu bersifat dengan konsonan, mana? Di sini ada konsonan, Terus kemudian kalau di sini ada bajim X nen, maka menjadi ini vokal kalau tidak ada bajimnya gitu. Maka enak banget kalau di sini sudah dikasih kayak gitu berarti riri i karena itu vokal maka riri nan nicanan jinsu nan kemudian agung ngen kalim men supika nan riri는 농부입니다. riri adalah petani. nicanan nicanan 대국 사람입니다 adalah orang Thailand. 진수 씨는 학생입니다. adalah orang. 진수 adalah 학생 murid. Kemudian Agung adalah orang 동티무르. kal림은 어부입니다. adalah nelayan. supika는 간호사입니다. adalah perawat. Tadi saya katakan betul ya? Wisawan tadi kan perusahaan ya? Maksud tukang kayu. Betul, insya Allah betul. Kemudian di sini ya tinggal dibaca doang ya. Di sini ada namanya kalau caimnida. Di sini ada berarti di sini ada irem iban berarti iban moksuimnida. Suruh kanosaimnida. Tabanen berarti suruhnen kanosaimnida. Ibanen moksuimnida. Adisen 회사원입니다. 모니카는 선생님입니다. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada cakapan. Kita artikan dulu ya. 안녕하세요. 저는 이찬원입니다. 태국 사람입니다. Berarti 안녕하세요 apa? Halo atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya adalah Nicanan.
Janan. Kemudian Teguk Saramida adalah orang Thailand. Kemudian oh ya, halo. Selamat siang, selamat pagi. Saya adalah Carlo. Saya adalah orang Filipina. Kemudian kalau sinen 학생입니까? Nah, di sini. Ini tips kalau misalnya mau monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi di sini ada kalimat tanya. Nah, kalau ada kalimat tanya di sini, ada tanda tanya di sini, sekalipun di sini ada imnika, maka yang menjadi fokus adalah kalimat tanyanya, adalah tanda tanyanya. Karena imnika sendiri sudah menjadi bentuk pernyataan, pertanyaan itu sudah pasti kan. Nah, kemudian di sini nggak ada kata tanya yang lain. Di sini kan nggak ada muo, odi, kemudian onje, maka fokusnya dijadikan apakah. Bisa dijadikan apakah kalau itu hakseng murid, atau tambah seorang juga bisa ya. Apakah kalau murid? Anio, apa anio? Tidak. Saya adalah seorang pekerja. Terus kemudian di sini ditanya, dica나는 어느 나라 사람입니까? dicanami orang mana ya? Orang negara mana? Orang 태국, Thailand atau 태국 사람입니다. kalau는 학생입니까? Kalau itu apakah seorang 학생 murid? 아니요. kalau는 근로자입니다. Terus kemudian di sini Riri 씨 manggil ya, Riri 씨. Riri 씨는 중국 사람입니까? kamu saudara Riri ini apakah 중국 사람 orang Cina? Oh, 네. 저는 중국 사람입니다. Saya adalah orang Cina. Riri 씨는 회사원입니까? Apakah seorang 회사원 karyawan perusahaan? 아니요. 저는 학생입니다. saya adalah seorang 학생 murid. Itu diganti dengan better. 바드씨는 몽골 사람입니까? 네. 저는 몽골 사람입니다. 바드씨는 학생입니까? 아니요. 근로자입니다. Cuma diganti doang itu seperti itu. Kemudian pyoyon gimana sih? Yuyonghan pyoyon, ekspresi yang berguna. Maksudnya ekspresi ini ungkapan, lebih ke ungkapan. Jadi ungkapan yang berguna. Di sini ada kata 잘 부탁드립니다. Nah, ini masih lama ya. Ada nice to meet you. Dalam bahasa Inggris itu kurang tepat kalau dengan nice to meet you. Di sini ada kata there is no exact equivalent of 잘 부탁드립니다 in English. Jadi nggak ada yang sesuai, yang pas dengan kata-kata 잘 부탁드립니다 dalam bahasa Inggris. However, meskipun atau bagaimanapun, this phrase frase ini atau kata-kata ini is commonly used during self-introduction when meeting someone for the first time. Jadi intinya digunakan ketika memperkenalkan diri untuk pertama kalinya. Jadi digunakan ketika pertama kali. Kalau dalam bahasa Jepang itu ada kata itu loh, yang mohon bantuannya gitu kan. Apa itu namanya? Terus kemudian it literally mean I ask for your favor. Ini artinya perkataan ya, I ask for you. Saya minta favor, bantuannya. But a more natural translation in English would be I look forward to working with you. Saya menunggu atau mencari ini bekerja sama dengan mulanya. Or thank you or it is for your help. Saya terima kasih tentang nasihatmu. Kalau saya ngartikan 잘 부탁드립니다, mohon bantuannya. Intinya mohon bantu, kedepannya mohon bantuannya gitu. Jadi ketika sampaikan 저는 랄랄입니다. 인도네시아에서 왔습니다. 공장에서 일한 적이 있습니다. 랄랄라입니다. Nah, terakhir kita pakai 다음에 kedepannya 잘 부탁드립니다. mohon bantuannya gitu. Di 안녕하세요. 참 뵙겠습니다. senang bertemu Anda. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. Ya, mohon bantuannya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Nanti untuk yang Jongbo dan ininya nanti setelah ini selesai, jadi kita versi cepat aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf ya salah kata, salah ucap, salah benar. Semoga hari-harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.